Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang rahmani, Bapa yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana Engkau memberi kesempatan lagi untuk dapat beribadah. Ini semua adalah kasih karunia dan penyertaan serta perlindungan-Mu. Bapa dalam surga, pada saat ini kami jemaat, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, supaya firman yang dibawa ini menjadi rema dalam kehidupan kami, di mana hamba-Mu yang kebawa firman-Mu ini, Engkau tolong beri kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat daripada-Mu, supaya kami dapat membawakan firman-Mu dan menyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, dan pujilah Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kami mengucap syukur karena saat ini kami suami istri dapat lagi beribadah di tempat ini, karena sudah lama juga saya tidak berkhotbah di sini ya, karena kita sering kali bolak-balik dari Jakarta. Pas saat ini kita ada di Jakarta, jadi waktu Pri bilang pilih hari apa kira-kira kita di Jakarta. Jadi saya sudah bilang sama suami saya tanggal 22 mau berkhotbah di sini, saya bilang. Tanggal 29 suami saya berkhotbah di gereja Bethel. Jadi bilang jangan bikin jadwal yang lain. Jadi kalau kita mau balik ke Manado nanti di atas tanggal 29 lah, saya bilang sama suami saya. Dan suatu kerinduan saya untuk berkhotbah di tempat ini. Sekarang kita mohon kepada Abel, kalau saya ayatnya bisa ditampilkan ya. Kalau saya sebut ayatnya bisa ditampilkan supaya jemaat juga bisa baca ya sama-sama. Pembacaan kita dibagi dalam 2 sesi, yaitu untuk pembacaan yang pertama yaitu dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Dan untuk pembacaan kedua yaitu Yohanes 14 ayat 6 sampai 14. Dan pembacaan yang ketiga adalah Yohanes 8 ayat 24. Dan saya mohon juga kepada anak saya untuk dapat membacakan. Yang pertama pada Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, dan telah Ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segalanya yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai menghadap, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti namanya yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Yang kedua Yohanes 14 ayat 6 sampai 14. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 14. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya yang ketiga adalah Yohanes 8 ayat 24. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Di sini saya bacakan, karena akhir-akhir ini banyak penyesat yang terjadi. Saya lihat ada satu gereja yang dulunya masih kecil, setelah diberkati jadi gereja yang besar, mereka tidak percaya lagi bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat. Dan itu banyak sekali pengikutnya. Dan sekarang, kenapa saya harus
tadi malam waktu saya mau buka Alkitab, sebenarnya saya bukan mau khotbah tentang ini, tetapi Roh Kudus berbicara kepada saya karena saya diberikan misi oleh Tuhan bahwa bagaimana Tuhan Yesus begitu mengasihi umatnya dan menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi inilah yang saya dapat ayat-ayat ini. Saat ini kita telah memasuki bulan Oktober, sebentar lagi kita akan merayakan Natal, yaitu kita merayakan tentang Tuhan Yesus yang datang sebagai bayi mungil. Tapi saat kita merayakan Natal, kita tidak lupa juga, karena setiap kali Natal orang selalu hanya terfokus pada bayi mungil yang di palungan. Padahal itu dia, ya itu tidak salah juga, karena itu kan Tuhan Yesus memasuki sejarah manusia dan dia telah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Tapi kita jangan lupa juga, setiap kali kita merayakan Natal, kita harus mengingatkan juga jemaat bahwa Yesus datang lagi bukan bayi mungil lagi, tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja. Karena itu ayat-ayat ini yang menguatkan kita bahwa kita harus percaya bahwa Yesus itulah Tuhan Allah yang telah datang sebagai manusia. Kalau ada gereja yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan lagi penyelamat, jangan kita percaya. Karena Tuhan telah memberikan, karena semua kan biasanya kalau di jemaat sini kalau mau dibaptis ada semacam apa ya? Bimbingan ya. Kan kita sudah dibimbing dari kecil. Jadi kita dari kecil sudah diajarkan tentang kitab suci. Kalau ada ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan penyelamat, yang menyatakan bahwa oh Yesus diangkat sebagai Tuhan nanti pada saat pengakuan iman Nisia itu Konstantinopel tahun berapa itu, tahun sekitar abad ke-1 ke-2 antara ke-4 ke-5 kali ya. Nah, itu dia bahwa yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja bukan karena diangkat Yesus jadi Tuhan, tapi mereka rumuskan dari Alkitab yang tadi ayat-ayat kita udah tahu. Dan kita udah tahu bahwa Yesuslah satu-satunya penyelamat kita. Tadi itu saat ini saya kasih judul bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menyelamatkan kita, karena kita udah mau masuk juga untuk Natal. Dan bagaimana kita dalam menyambut Natal juga kita menyambut bahwa Yesus akan datang kedua kali, dan dia akan datang untuk umat-umat pilihannya. Dalam hal ini kita tahu bahwa, dan kita mengingat bahwa kita ini dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Dan saya minta anak saya membaca dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus, berarti kita tidak akan diselamatkan. Itu sudah harga mati. Itu tanpa iman kita tidak akan berkenan kepada Allah. Kalau kita boleh adanya jalan ke Roma, tapi Tuhan sudah menyatakan bahwa tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Kenapa tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah? Karena tadi ayat-ayat tadi bahwa kita sudah melihat bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Dan itu kita lihat bahwa Yesus yang memegang sejarah baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam perjanjian lama kita melihat bahwa janji-janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Dalam perjanjian baru bahwa Allah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan. Karena pada zaman dahulu Allah berfirman melalui semua para nabi. Dan pada zaman akhir Allah datang sendiri sebagai manusia. Dan waktu itu teman saya tanya, ini kan saat ini kan lagi perang Israel. Jadi teman saya tanya begini, kenapa orang Kristen bela-bela Pak Israel? Sedangkan orang Israel yang salib Tuhan Yesus. Mereka bilang begitu, saya bilang begini. Kenapa orang bukan bela, saya bilang. Karena itu kita menjalankan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengutuk Israel kan. Jadi saya bilang bukan masalah lagi cuma terkutuk. Masalahnya begini, Israel itu dia keturunan dari Abraham. Abraham itu yang memegang janji Tuhan. Jadi janji Tuhan itu turun kepada turunannya ya, turunannya itu Israel.
Jadi Israel itu sebagai saksi bahwa Tuhan telah menyatakan diri kepada manusia. Karena itu dari Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, baru Tuhan menyatakan diri pada Musa dan bangsa Israel. Kalau Israel dilenyapkan, berarti tidak ada bukti lagi sejarah tentang Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Jadi itu mengapa Israel itu adalah jamnya Tuhan. Dan Israel itu tandanya bagi manusia kapan Tuhan mau datang. Karena itu Israel dipertahankan Tuhan, bukan berarti mereka sudah bikin dosa Tuhan tidak hukum. Mereka dalam hukuman Tuhan juga, karena mereka telah salibkan Tuhan Yesus. Bagaimana kita lihat sejarah manusia, ketika dia menyalibkan Tuhan Yesus, mereka dibuang kemana-mana ke seluruh dunia. Terus mereka juga dikembalikan Tuhan ke Israel. Jadi Israel ini sebagai jamnya Tuhan. Jadi kenapa Tuhan mempertahankan bangsa ini? Kalau bangsa ini lenyap, tidak ada lagi bukti sejarah bahwa Tuhan telah menyatakan diri kepada manusia. Itulah kenapa bukan kita membela, tetapi kita mendengarkan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Dan kita tanda-tanda bahwa kalau semua mereka udah balik ke sana, berarti Tuhan semua kiamat. Ya iya, memang betul. Alkitab kan bilang begitu kan. Dan itu pun kepercayaan ini bukan cuma orang Kristen loh. Karena di bangsa di sebelah juga mereka percaya bahwa Abraham itu kan berarti itu Abraham itu keturunannya Israel. Jadi ya Tuhan mempertahankan keturunannya ini supaya menjadi tanda bagi manusia, jamnya Tuhan. Bahwa Israel itu ada jamnya Tuhan. Jadi orang kalau mulai jauh, buat orang kemana-mana kan. Kita lihat sudah berapa ini nah. Berarti acara sudah mulai. Begitu kan? Itulah Tuhan kasih tanda sama manusia bahwa Israel itu ada jamnya Tuhan. Kalau bangsa Israel sudah balik lagi ke Israel, berarti kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah itu intermezzo aja sedikit ya. Baru tadi kita melihat bahwa iman itu timbul dari tadi kita bilang bahwa tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sudah lihat kan yang ayat-ayat Tuhan bilang, kalau kamu tidak percaya bahwa aku itu Allah itu, berarti kamu akan mati dalam dosamu. Bagaimana orang gereja yang begitu besar yang dulunya menyatakan bahwa Yesus Tuhan, sekarang menyatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Jadi kalau kamu tidak beriman kepada Tuhan, berarti kamu tidak diselamatkan. Karena keselamatan cuma ada dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita melihat bagaimana kita untuk iman kita semakin kuat. Kita baca dalam Roma 1 ayat 16. Anak saya tolong bantu. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi bagaimana supaya iman kita semakin kuat? Berarti satu, kita mesti baca Alkitab. Saya lihat juga di media sosial banyak orang posting-posting kata-kata bijak. Nggak salah juga kan, kata-kata bijak supaya bagaimana orang menjadi orang sukses, bagaimana orang menjadi orang kaya, bagaimana orang menjadi, tidak salah juga. Tapi kadang mereka memposting tentang ayat-ayat Alkitab. Saya pikir-pikir begini, memang bagus juga kata-kata itu, kata-kata bijak bagus juga kan untuk kemajuan. Tapi masalahnya kata-kata itu kan cuma sampai di dunia. Kita menjadi sukses cuma sampai di dunia. Kita menjadi kaya cuma sampai di dunia. Tapi Injil itu, kata-kata dalam Injil itu adalah firman Allah. Dan itu yang menyelamatkan orang, bukan cuma sampai di dunia, sampai di akhirat. Jadi bagaimana kita juga orang Kristen ini selalu, yang lalu saya bilang kan, kita ini adalah juru bicara Allah. Kita ini tim kampanye Allah untuk kerajaan sorga. Karena itu saya kalau berkhotbah banyak kali saya mesti membacakan ayat-ayat Alkitab. Ada orang, bukan saya masalahkan, enggak juga. Masalahnya begini, ada orang berkhotbah udah nggak pakai ayat Alkitab loh, seolah-olah dia paling pintar. Dan biasa begitu menyesatkan jemaat. Karena Alkitab itu udah baca, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kita kalau berkhotbah juga mesti pakai ayat Alkitab, karena itu dia firman Tuhan. Iya kan? Dan untuk menguatkan iman ya tentu kita harus baca Alkitab dong. Ada yang sudah nak baca Alkitab. Dulunya saya rajin baca Alkitab juga, hampir suami saya juga. Karena sibuk kadang-kadang saya lupa juga. Tadi malam baru saya sadar, waduh saya sudah lama nih anak
baca Alkitab, biasanya kalau baca Alkitab ini kan saya tanda-tandai yang ayat emas. Tapi sekarang kan sudah di handphone. Jadi kita baca Alkitab kan sudah ditanda-tandai. Jadi dulunya kita banyak hafal ayat Alkitab. Coba tanya anak-anak sekarang. Mereka hafal ayat Alkitab enggak? Banyak yang enggak hafal loh. Kalau kita kan dulu, itu saya paling suka sekali kalau Natal itu. Kan ada kan dulu kita waktu kita anak-anak dikasih ayat-ayat itu. Mas sekarang saya lihat udah enggak tahu kalau di gereja sini ada enggak? Dia dikasih ayat-ayat itu ayat-ayat yang dikasih itu saya hafal loh, sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi setiap tahun beda ayatnya. Dan itu sampai sekarang masih ada, masih hafal itu. Yohanes 3 ayat 16, iya kan? Itu udah tertanam. Karena saya setiap tahun beda-beda ayat. Kalau bisa, kalau ini cuma saran, anak-anak sekolah minggu kalau Natal dikasih di ayat-ayat. Saya dulu paling senang sekali anak kecil kan dikasih ayat sedikit-sedikit, dia hafalin. Kadang-kadang belum tahu membaca, orang tuanya yang eja, ya kan? Eja supaya dia hafal, pokoknya pendek-pendek aja. Iya, supaya anak-anak dari kecil juga supaya kenal juga ayat-ayat Alkitab. Karena dunia sekarang semakin anak-anak semakin jauh kan, loh. Tanya anak-anak, pernah mereka baca Alkitab lagi enggak? Belum tentu juga. Paling pagi-pagi bangun nonton nontonin film. Anak-anak sekarang berseri loh, nggak kayak dulu kan. Nah, dulu itu sama Sanita waktu masih kecil, saya kasih waktu mulai tahu membaca, saya kasih Alkitab digambar. Jadi maksudnya mereka belum mengerti masalah Alkitab, tapi setidaknya mereka tahu cerita-cerita Alkitab. Karena cerita-cerita Alkitab ini dia yang bisa mereka dewasa, mereka bisa tertanam di sanubarinya. Karena itu anak-anak saya kasih cerita Alkitab di gambar itu. Nanti kalau mereka udah tahu membaca, sudah tahu mengerti, udah mau tahu membaca, baru mereka bisa baca Alkitab ini supaya mereka bisa analisa. Tapi kalau umpama masih kecil kan cukup kasih Alkitab aja bergambar supaya mereka tahu tokoh-tokoh dalam Alkitab. Sekarang anak-anak sekarang tanya beneran, kamu tahu tentang Musa? Kamu tahu tentang Yakub? Kamu tahu tentang ini? Belum tentu juga mereka tahu. Dan sampai itu ya, saya pernah tanya loh sama anak orang Kristen. Sekarang juga di sekolah minggu kan dikasih cuma menggambar terus. Saya lihat sendiri loh. Kalau kita dulu Alkitab, anak-anak kan ada batas umur. Saya dulu guru sekolah minggu. Jadi anak-anak kan dikasih cerita-cerita Alkitab. Sekarang kan enggak. Guru sekolah minggu mungkin nggak mau repot, disuruh gambar-gambar aja, ya kan? Banyak begitu sekolah minggu. Padahal anak-anak itu harus ditanamkan tentang Tuhan. Sekarang juga yang ketiga, coba Timotius 3 ayat 16. Anak kecil baca. Timotius 3 ayat 16. 1 atau 2? Timotius 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Jemaat sekalian, itu tadi dibilang bahwa dan sesungguhnya agunglah ibadah kita. Kadang-kadang sekarang orang karena sibuk, karena sekarang kerja kadang-kadang sampai hari Minggu loh. Banyak perusahaan-perusahaan, jangan kan di Jakarta, di mana juga keponakan saya baru masuk kerja sampai hari Minggu mereka kerja. Jadi menganggap ibadah itu udah apa ya? Udah enggak. Kalau kita dulu waktu masih kecil, kalau hari Minggu pada senang sekali mau ke gereja. Tapi sekarang kadang-kadang juga bukan tidak mau ibadah, tapi kadang-kadang karena mereka kerja, karena mereka apa, jadi terhalang untuk hadir di gereja. Tapi sekarang kan udah ada online ya, jadi berusaha kita supaya kita masuk semakin dekat kepada Tuhan. Jadi ibadah itu bukan sekedar ibadah, tapi sekadar karena ibadah itu menguatkan iman kita. Jadi tadi kita telah melihat bahwa untuk supaya iman kita semakin kuat, yaitu tentang kita harus membaca Injil, dan juga kita harus beribadah tentunya ya. Jadi kalau kita beriman, apakah arti kata iman itu?
Kata iman itu satu, percaya dan meyakini. Kedua, kebenaran, percaya kepada kebenaran yang disingkapkan Allah menurut kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ketiga, Injil adalah berita keselamatan dan kekuatan Allah yang menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Itulah iman menurut Kristen ya, yang saya rumuskan. Karena kalau kita percaya dan meyakini, ada orang percaya tapi tidak meyakini. Ada orang percaya, saya percaya Tuhan Yesus itu juru selamat, tapi dia tidak meyakini, tidak menghidupkan dalam kehidupannya. Jadi iman berarti itu bukan iman, hanya bagian dari iman berarti. Yang kedua yaitu mempercayai kebenaran-kebenaran yang tersingkap dalam kitab suci, baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada orang bilang gini, firman Tuhan itu cuma Injil, perjanjian lama kata bukan firman. Banyak loh yang percaya begitu. Tetapi iman itu mesti percaya, karena itu perjanjian lama itu kan sejarah bagaimana Tuhan menyatakan diri, memberikan janji-janji kepada manusia. Dan ketika Tuhan Yesus datang, itulah Injil, berita kesukaan. Kalau kita cuma percaya umpama Injil perjanjian lama kita tidak ikut sertakan, itu sejarah loh. Kan kalau bangsa Indonesia ada, kenapa? Sejarah. Kalau kita matikan sejarah berarti ada ya, nggak nyambung kan? Kita merdeka, ada pejuang-pejuang, ada sejarahnya. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru kita harus percaya bahwa itu memang betul-betul firman Tuhan yang disingkapkan kepada manusia. Dan itu adalah kekuatan Allah. Dan Injil adalah berita keselamatan. Injil itu adalah berita keselamatan. Karena Injil, ada orang percaya Injil juga, tapi mereka tidak percaya bahwa Injil memberi keselamatan. Banyak orang yang baca Alkitab kan, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah penyelamat. Jadi iman itu dia adalah percaya dan yakin. Percaya dan yakin bahwa kebenaran yang disingkapkan Allah menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Injil adalah berita keselamatan yang menyelamatkan, dan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita dan jalan keselamatan kita. Yohanes 14 ayat 6. Coba baca dulu, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi Yesus satu-satunya jalan ke sorga, tidak ada jalan lain. Karena itu tadi Tuhan sudah bilang, kalau sampai nggak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, berarti dia akan mati dalam dosanya. Jadi kita melihat bahwa ini antara, bukan cuma kadang-kadang orang bilang gini, oh ini dia kok mesti pegang, ini mati hidupnya. Ini bukan mati hidupnya, lebih dari itu. Kalau hidup mati, ada juga kehidupan selanjutnya. Jadi itu jalan keselamatan satu-satunya ke sorga, tidak ada jalan lain. Kenapa tidak ada jalan lain? Kadang-kadang orang begini, masa cuma Tuhan Yesus yang jalan satu-satunya ke surga sini? Sekarang kan banyak agama, boleh kan melalui lain. Yang penting kita berbuat baik. Apakah berbuat baik dapat mendatangkan kita kepada Allah? Karena apa? Kalau kita percaya Yesus, berarti kita setia kepada Tuhan. Yang Tuhan butuhkan ke manusia adalah ketaatan. Apa Tuhan butuh kita kebaikan? Kita beramal? Tidak. Masalahnya Tuhan itu maha kaya. Apa kita boleh, kita beramal sebanyak-banyaknya supaya kita masuk surga? Apakah kita dapat menyogok Tuhan? Tidak bisa. Karena apa? Kesetiaan dan ketaatan itu yang paling utama. Dan kesetiaan ketaatan itu kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dia Allah itu sendiri. Dan sekarang kita juga lihat bahwa, mohon supaya dapat ditampilkan, dan juga kalau ada pulpen atau apa, tulis baik-baik. Karena kadang-kadang orang Kristen suka apa ya, suka nggak percaya diri. Kalau ditanya begini, memang Yesus itu Tuhan, mereka mulai kasih, dia kan bukan Tuhan, dia kan cuma nabi, dia cuma ini. Akhirnya banyak orang Kristen juga yang sudah lama Kristen kok, orang tanya mereka tak bisa jawab. Padahal dibilang di Alkitab bahwa kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Tapi apa kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita, kita mesti punya pengetahuan. Kalau kita nggak tahu apa-apa,
bagaimana orang mau tanya, siapa suka sama Tuhan? Dia kan bukan Tuhan, dia cuma nabi. Kamu karena nggak ada pengetahuan ya iya aja kan. Jadi saya minta supaya anak saya kalau siapa ada tulis supaya kalau orang tanya tahu, oh ini benar bahwa dia itu Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Baru Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Satu lagi ya, Roma 10 ayat 9 dan 13. Roma 10 ayat 9 dulu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Sekarang yang terakhir, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan ayat ini menjadi pegangan bagi kita semua. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Jemaat sekalian, saya bersyukur juga saya berkhotbah di sini karena kita juga banyak berkhotbah di beberapa gereja, dan saya selalu diberi sukacita pada saat berkhotbah sini karena saya lihat banyak sekali gereja-gereja sekarang kita harus memilah-milah, dan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu dapat beribadah di sini bersyukur karena ada gereja-gereja juga yang pada saat pertama-tama mereka mengagungkan Yesus, tapi setelah jadi besar, itu ya gereja yang saya ceritakan tadi, mereka dulu beribadah dari kecil. Setelah Tuhan berkati begitu besar, dia udah punya pemikiran sendiri, nggak lagi berpatokan pada Injil, dan itu memang sudah dinyatakan dalam Alkitab. Jadi kita bersyukur untuk Bapak Pendeta Yani dan Ibu Prilly menggembalakan. Saya lihat bahwa bagaimana membangkitkan iman bagi jemaat, dan saya berdoa juga supaya gereja ini semakin besar dan diberkati. Jadi puji Tuhan, kita mengucap syukur karena pada saat ini kita telah melihat bahwa kita semua sehat-sehat, kita kuat-kuat. Moga-moga tidak ada lagi pandemi untuk berikut-berikutnya ya. Dan kita senantiasa berdoa. Tapi Tuhan bilang itu harus terjadi. Jadi ya udah, kita bersandar aja kepada Tuhan, berucap syukur aja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita tahu bahwa kita punya penyelamat, kita punya pelindung. Karena ditakut-takuti bahwa berapa tahun lagi kita ada yang lebih ganas dari COVID. Ya udah, tenang sama suami saya, ya udahlah, nggak usah dipikirin. Nanti jadi stres, lebih baik sadar aja bahwa Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Karena Tuhan menyatakan diri kepada kita karena Dia sayang ke kita ini kan. Dia sayang kita ini dan Dia mau kita untuk hidup sejahtera di dunia. Jangan kurang ada orang karena semua kiamat jadi sudah mau kerja. Jadi Tuhan mau kita di dunia ini untuk berkarya, untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita dan kepada sesama kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami.
Kami menyadari ya Bapa bahwa dunia ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Tetapi satu yang kami percaya, Engkau Allah kami yang berpengapa dengan kami manusia. Engkau rela datang kepada kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan kami yakin Engkau memberi suatu pengharapan baru bagi kami, bahwa kehidupan kami bukan hanya di dunia ini, tetapi Engkau telah menyediakan suatu kehidupan yang begitu indah dalam kerajaan-Mu. Karena itu tolonglah kami anak-anak-Mu ya Bapa, selama kami hidup di dunia ini ya Bapa, supaya kami bisa berkarya dan menjadi saksi, menjadi juru bicara-Mu, untuk menjadikan dunia ini lebih dekat kepada-Mu dan menjadikan kerajaan sorga di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Kristus.